Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Pujastuti dengan NIM 31014220081, Program Studi Pendidikan Sejarah Rombel 5B. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia masa kemerdekaan sampai reformasi. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan paper yang saya buat yang berjudul Reformasi tahun 1998, Dinamika Gerakan Rakyat, Krisis Ekonomi, dan Runtuhnya Rezim Orde Baru di Indonesia. Baik, kita langsung ke topik pembahasan untuk selanjutnya pada bagian abstrak. Pada penelitian ini mengkaji dinamika gerakan masyarakat selama periode reformasi tahun 1998 di Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi Asia dan berujung pada runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Artikel ini menyoroti peran mahasiswa sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan protes besar di berbagai wilayah yang menuntut perubahan radikal terhadap pemerintahan otoriter. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana dampak krisis ekonomi yang semakin memperburuk ketidakstabilan sosial dan memicu ketidakpuasan publik secara luas. Peran media massa, baik cetak maupun elektronik, juga dianalisis sebagai agen penting dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi reformasi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis literatur digunakan untuk menggali berbagai informasi akademik dan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pada tahun 1998 adalah titik balik krusial dalam sejarah demokratisasi Indonesia. Reformasi ini membawa dampak positif dalam hal kebebasan politik dan reformasi kelembagaan. Namun, pada perubahan ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakstabilan politik dan kesulitan dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era pasca Orde Baru. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di bagian latar belakang, reformasi pada tahun 1998 merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru setelah lebih dari 3 dekade di bawah Presiden Soeharto. Krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 menjadi pemicu utama menyebabkan depresiasi rupiah, inflasi tinggi, dan lonjakan harga kebutuhan pokok yang memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap gagal mengelola krisis ekonomi dan memperparah ketimpangan sosial yang meluas di berbagai kalangan, terutama kelas menengah dan bawah. Gerakan mahasiswa memainkan peran penting dengan memimpin demonstrasi besar-besaran di berbagai kota yang menuntut penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Media massa turut mendukung dengan memberitakan aksi dan isu ketidakadilan tersebut yang membangun solidaritas nasional untuk perubahan. Desakan dari dalam dan luar negeri semakin memperlemah posisi Soeharto, hingga akhirnya ia mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Meski reformasi berhasil membuka era demokrasi, tantangan pasca reformasi seperti konsolidasi politik, resistensi rezim lama, dan ketidakadilan struktural tetap menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke topik pembahasan. Di sini saya mengambil 4 subbab untuk saya bahas di dalam paper saya. Subbab yang pertama yaitu mengenai krisis ekonomi dan dampak sosial politik, kemudian peran mahasiswa dalam gerakan reformasi,
lalu runtuhnya rezim Orde Baru, dan transisi dan tantangan demokratisasi. Baik, untuk topik pembahasan yang pertama mengenai krisis ekonomi dan dampak sosial politik. Pada subbab ini, krisis ekonomi seringkali menjadi pemicu utama instabilitas sosial dan politik dalam suatu negara. Dalam konteks ini, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 adalah contoh nyata yang memperlihatkan dampak multidimensional dari kegagalan ekonomi. Krisis ini dipicu oleh kejatuhan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tingginya inflasi, dan membengkaknya utang luar negeri. Dampaknya langsung terasa pada sektor ekonomi dengan meningkatnya angka pengangguran, kebangkrutan perusahaan, dan penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat bawah. Ketidakpuasan sosial memuncak dalam bentuk protes dan kerusuhan massal seperti kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang mencerminkan keresahan akibat tekanan ekonomi. Dampak sosial tersebut berlanjut ke ranah politik, di mana pemerintah kehilangan legitimasi akibat dianggap tidak mampu menangani krisis tersebut. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim Soeharto saat itu menjadi katalisator tuntutan reformasi politik. Gerakan mahasiswa dan rakyat menyerukan perubahan besar, terutama penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Akhirnya, krisis ekonomi menjadi pemicu perubahan struktur politik dengan mundurnya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Fenomena ini menunjukkan bagaimana krisis ekonomi tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari, melainkan juga mampu mengubah lanskap sosial politik suatu negara secara drastis. Lalu untuk topik pembahasan yang kedua mengenai peran mahasiswa dalam gerakan reformasi. Di sini mahasiswa memainkan peran sentral dalam gerakan reformasi pada tahun 1998 di Indonesia yang menjadi tonggak perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan negara. Sebagai kelompok sosial dengan kesadaran kritis yang tinggi, mahasiswa menjadi pelopor dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang menderita akibat krisis ekonomi dan perubahan yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Melalui aksi-aksi demonstrasi yang terorganisir, mereka menuntut reformasi total, termasuk pengunduran diri Presiden Soeharto, penghapusan praktik KKN, dan pembentukan pemerintahan yang lebih demokratis. Gerakan mahasiswa saat itu tidak hanya terbatas pada aksi turun ke jalan, tetapi juga mencakup pembentukan aliansi lintas kampus dan kota, menyebarluaskan informasi melalui media alternatif, serta menyusun agenda reformasi yang menjadi dasar perubahan politik Indonesia. Keberanian mahasiswa dalam menghadapi aparat keamanan meskipun dihadapkan pada risiko besar seperti kekerasan dan penangkapan yang menunjukkan tekad kuat mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi. Selain itu, mahasiswa juga berhasil membangun solidaritas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, petani, dan intelektual sehingga gerakan reformasi menjadi lebih inklusif dan masif. Aksi-aksi monumental seperti menduduki gedung DPR atau MPR pada bulan Mei 1998 menjadi simbol keberhasilan mahasiswa dalam menekan pemerintah dan mendorong transisi politik yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru. Peran mahasiswa dalam gerakan reformasi tidak hanya menunjukkan kekuatan pemuda sebagai agen perubahan, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi generasi
Selanjutnya, tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokratisasi. Selanjutnya ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu runtuhnya rezim Orde Baru. Runtuhnya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998 menandai berakhirnya pemerintahan otoriter yang telah berlangsung selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kejatuhan rezim ini dipicu oleh kombinasi berbagai faktor baik dari aspek ekonomi, sosial maupun politik. Salah satu pemicunya adalah krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang berdampak parah pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar yang merosot tajam, inflasi yang tinggi, serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan menciptakan keresahan sosial yang meluas. Krisis ini diperburuk oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang mengakar dalam pemerintahan Orde Baru, sehingga rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan rezim untuk mengatasi situasi. Di sisi lain, gelombang protes yang dipelopori oleh mahasiswa semakin intensif sepanjang tahun 1998. Mahasiswa mengorganisasi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota dengan menuntut reformasi total termasuk pengunduran diri Soeharto. Aksi monumental terjadi ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR pada bulan Mei 1998 yang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Gerakan mahasiswa ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, petani, dan kaum intelektual. Kerusuhan sosial yang memuncak pada bulan Mei 1998 termasuk peristiwa penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu semakin menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas. Desakan dari masyarakat internasional termasuk intervensi IMF turut menambah tekanan terhadap pemerintahan Soeharto. Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan pengunduran dirinya sebagai presiden yang menandai runtuhnya rezim Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan keberhasilan rakyat dalam menuntut perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Lalu ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu transisi dan tantangan demokratisasi. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki fase transisi demokrasi yang ditandai dengan berbagai reformasi politik, sosial, dan ekonomi. Transisi ini bertujuan untuk mengakhiri otoritarianisme yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Langkah awal yang diambil adalah menghapuskan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, mendorong desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, serta mengadakan pemilihan umum yang lebih transparan dan bebas. Namun, proses demokratisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Yang pertama, warisan Orde Baru seperti budaya politik, patronase, dan dominasi elit lama masih menghambat terciptanya reformasi yang mendalam. Kedua, korupsi yang masih merajalela di berbagai sektor menjadi salah satu penghalang utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Ketiga, konflik sosial yang berbasis agama, etnis, atau daerah seringkali muncul sebagai konsekuensi dari transisi yang belum sepenuhnya stabil, seperti konflik di Maluku dan Poso pada awal 2000-an. Selain itu, demokratisasi juga dihadapkan pada tantangan dalam membangun institusi yang kuat. Lembaga-lembaga negara seperti parlemen, partai politik, dan pengadilan seringkali belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam ranah masyarakat sipil, rendahnya partisipasi politik masyarakat dan lemahnya pendidikan politik menjadi kendala dalam menciptakan demokrasi yang substansial, bukan hanya prosedural. Meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia juga mencatat kemajuan signifikan.
pemilihan langsung presiden dan kepala daerah yang dimulai pada era reformasi menjadi tonggak penting dalam meningkatkan partisipasi rakyat. Selain itu, kebebasan pers dan ruang ekspresi publik yang lebih terbuka memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi pemerintahan. Transisi menuju demokrasi di Indonesia adalah proses yang terus berjalan dengan keberhasilan dan hambatan yang membutuhkan upaya besar dari seluruh elemen bangsa untuk mencapainya. Itu saja topik pembahasan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita ke bagian kesimpulan. Di sini, Reformasi 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang parah, gerakan rakyat yang masif, dan runtuhnya rezim Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa. Dinamika gerakan rakyat, terutama peran mahasiswa, berhasil menjadi katalisator perubahan menuju era demokrasi dengan tuntutan reformasi total, termasuk penghapusan KKN dan penguatan hak-hak rakyat. Meskipun transisi demokrasi membawa harapan baru, tantangan seperti korupsi, konflik sosial, dan pembangunan institusi demokratis yang kokoh tetap menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Momentum reformasi ini membuktikan kekuatan solidaritas rakyat dalam menuntut perubahan dan menjadi landasan penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akhiri presentasi pada pertemuan ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.